Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 2 Mei 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan ke-6. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap rahmat, berkat, kasih setia, dan mujizat-Mu yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam setiap rangkaian kehidupan yang telah kami jalani, Engkau hadir di dalamnya dan Engkau senantiasa juga menyapa kami dengan kuasa dan berkat-Mu itu. Sehingga keberadaan kami kini dan di sini, termasuk juga nanti, semua dalam rengkuhan cinta, kasih, dan keselamatan dari-Mu. Maka kami percaya juga kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kemurah hatian yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa, yang menunjukkan dan menampakkan bahwa Engkau hidup dan memberikan kehidupan kami. Begitu Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami yakin dari setiap kebenaran-Mu adalah kuasa-Mu yang bekerja, yang menyertai kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 2 Mei 2025 adalah Ia murah hati. Ia murah hati. Dulu saya tidak begitu suka dengan film India dan lagu dangdut. Waktu SMP, saya berpikir, kenapa saya tidak suka film India, Bollywood? Padahal pada waktu itu, tetangga, juga sahabat, kalau sore itu datang ke rumah salah satu warga masyarakat untuk nonton film India yang berjam-jam itu. Dengan tarian-tariannya, dengan jogetnya, dengan nyanyiannya. Wow. Berduyun-duyun. Tua, muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja muda nonton Bollywood. Tapi saya tidak tertarik. Saya hanya bertanya dalam diri, kenapa ya yang lain tertarik sementara saya tidak? Saya harus punya alasan untuk bisa tertarik, atau saya harus punya alasan kenapa mereka menjadi tertarik. Ya, ada yang mengatakan, oh ceritanya ceritanya bagus, membuat sedih. Seperti kehidupan masyarakat yang biasa terjadi kalau kisahnya. Apalagi soal percintaan, misalkan soal percintaan, terus dendam antar keluarga, itu kan sering terjadi di film-film Bollywood. Oh, bisa jadi ini hanya melibatkan perasaan. Akhirnya, suatu waktu, saya benar-benar memutuskan nonton film India di salah satu bioskop di Purwokerto. Dan bioskop itu paling murah, namanya bioskop Garuda. Paling murah di situ. Dan saya tahu di bioskop itu ya bau pesing, banyak tingginya itu. Ya siap-siap kemudian bentol-bentol di paha dan kaki. Tapi kemudian
Saya ingat sekali kalau tidak salah itu bayarnya 500 perak kalau tidak salah. Saya nonton 3 jam. Saya rasakan pertama ya tidak nyaman. Tetapi ketika mencoba menikmati dan masuk dalam cerita, bagus juga menurut saya. Itu tentang film India atau Bollywood. Yang kedua, tadi saya mengatakan tidak suka musik dangdut. Tapi kemudian ketika saya menempuh studi S1 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, ada materi tentang teologi sosial, di mana kami harus mencari subjek atau objek penelitian. Saya nemu di pura wisata. Pura wisata itu kan ada live, kalau tidak salah, Kus Plus, tetapi juga ada dangdutnya. Kalau Kus Plus tentu biasa, apalagi lagu Gereja Tua, Kapan-Kapan, dan lain sebagainya. Kemudian saya memilih untuk melakukan penelitian lagu dangdut. Wah, itu benar-benar seperti masuk dalam pencobaan. Artinya karena tidak biasa. Saya mengajak seorang rekan, itu kalau tidak salah jam 8 atau jam 9 malam, live musik dangdut di Pura Wisata, di Jalan Brigjen Kartamso. Benar saya ikut di situ. Pertama nggak enak. Tapi kemudian ketika saya melihat beberapa orang maju dengan santainya menari dan tidak saling kenal, joget dengan luasnya dan bergembira. Semakin malam, semakin banyak yang hadir, semakin meriah. Dan semua menikmati. Kemudian saya juga tertarik di situ. Aduh, ikut goyang enggak ya? Karena saya enggak biasa goyang. Ya sudahlah, saya hanya menonton saja. Saya menemukan sesuatu kembali. Ada kenikmatan ketika berdendang, berjoget, dan bersama. Tadi, ada perubahan cara pandang saya ketika saya masuk di dalam film India dan musik dangdut. Persis juga dalam kehidupan kita bersama. Kadang kita mengambil jarak yang jauh. Dan akibatnya, mungkin kita tidak bisa menemukan makna di dalamnya. Hanya melihat dari jauh, banyak hal yang tidak bisa kita jumpai dan rasakan. Tapi ketika kita mendekat, oh iya. Misalkan, di antara yang kakung, yang putri, bapak ibu saudara dan anak-anak, lewat warung bakso. Hanya lewat saja. Kok rame ya? Kok rame? Ada apa sih? Pelan, dilewati terus. Tapi ketika suatu waktu mampir ke warung bakso, karena hujan, berteduh dulu. Tapi ketika mencium aromanya dan hujan tidak terang-terang, akhirnya duduk pesan satu mangkok. Ketika masuk di dalamnya, merasakan, oh iya ya, ternyata enak. Punya kesimpulan yang sama dengan pengunjung lainnya. Inilah kehidupan yang terus kita senantiasa jalani. Demikian juga dalam Mazmur 30. Jika kita membaca judul perikopnya, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Kenapa bisa bersyukur? Karena tidak mengambil jarak. Karena mengalami, merasakan, memaknai, dan menghidupi pemaknaan itu sendiri. Sehingga di ayat yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Siapa yang bisa bernyanyi? Siapa yang bisa bermazmur? Tadi kalau siapa yang bisa menikmati film India? Ya ketika saya duduk diam dan dalam kerendahan hati menerima selama 3 jam film India. Film India kan cukup lama. Dan kemudian ada perubahan dalam cara pandang saya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Karena apa? Sang pemazmur tidak mengambil jarak, tetapi benar-benar masuk
dan berjumpa dengan cinta kasih Tuhan. Apalagi dalam kondisi bahaya. Sehingga dalam keadaan bahaya apapun, ia hanya mengandalkan pada Tuhan, pada ingatan, pengalaman, perjumpaan itu sendiri. Jarak yang sangat dekat itulah yang memampukan dia berjumpa, merasakan kehadiran Tuhan. Mazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan disebutkan, hai orang-orang yang dikasihinya. Berarti hubungan yang baik. Berikutnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Oh, jadi sebuah pujian, mazmur dari orang percaya itulah bagian dari ungkapan syukur, bagian dari mempersembahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema Ia Murah Hati? Perjalanan kita yang sudah kita tempuh cukup panjang dan mungkin lama. Ke depan kita tidak tahu apakah semakin panjang. Dan dari kehidupan yang panjang, yang penuh dengan pergulatan, penuh dengan pengharapan, kesakit-hatian, tetesan keringat, dan lain sebagainya, kiranya membuat kita semakin mendekat. Mendekat dengan siapa? Tentu dengan Tuhan. Karena apa? Bukankah setiap kehidupan yang panjang itu tandanya, kuasanya, kasihnya sudah ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam mata kita, dan semua indera dalam kehidupan kita. Sehingga kiranya membuat kita masuk lebih dalam, masuk untuk merasakan, masuk untuk apa? Dipulihkan, disegarkan, dan dibangkitkan. Tidak mengambil jarak jauh. Kiranya dalam keadaan apapun kita masuk. Persis seperti tadi saya, masuk nonton film India, masuk menikmati musik dangdut. Sehingga bukan prasangka, bukan kita menonton dari luar, tetapi kita masuk bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa bersyukur, bisa bernyanyi, dan bisa mempersembahkan diri kita. Untuk apa? Senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemurahan yang tak terbatas, yang senantiasa Ia anugerahkan kepada kita. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat 6. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, jelang pagi terdengar sorak-sorai. Kalau saya tidak menikmati film India, mungkin saya hanya berprasangka pada teman-teman yang nonton film India. Deso, tidak mutu. Terus saya bisa menganggap bahwa film Eropa, film Amerika lebih baik dari film India. Menuduh teman-teman saya tidak modern. Hanya menikmati film India yang menengah ke bawah. Saya bisa menuduh dan berprasangka demikian. Atau kemudian ketika saya tidak menikmati musik dangdut, saya akan mengatakan, waduh, itu musik ecek-ecek. Yang bagus kan musik yang rock, jazz, blues, dan lain sebagainya. Kalau saya tetap mengambil jarak tadi. Tapi kembali, seperti di ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, namun seumur hidup ia murah hati. Pemazmur merasakan itu. Seumur hidup itulah jaminan. Berarti apa? Jika kita terus mendekat dan bersamanya, maka yang seumur hidup itu ia berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Jaminannya yang seumur hidup berarti apa? Ia hadir. Kehadirannya bukankah ditandai dengan apa? Kebangkitannya. Kebangkitannya menjelaskan, menegaskan bahwa ia hidup. Maka barang siapa terus mendekat dan percaya kepadanya, selamanya ia akan hidup. Dan sebagai penutup, kembali ke ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
pergantian malam dan pagi. Pergantian ada tangisan dan sorak-sorai. Itu bukan kemudian jadi siklus yang tiba-tiba. Tetapi ada proses di dalamnya Tuhan yang bekerja. Maka percayalah, jika kita terus masuk, mau dan berjumpa dengan Tuhan, ada pergantian waktu. Ada cara Tuhan yang mengubahkan kita. Sehingga kehidupan kita penuh dengan pujian syukur, persembahan diri kita, sorak-sorai asal kita mau masuk dan bersama dengannya. Dan menikmati dari setiap kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kebenaran-Mu, menyatakan kemurah hatian yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Maka Engkau yang murah hati, sesungguhnya Engkau mengundang untuk kami mendekat dan masuk, merasakan, menikmati, mengalami. Sehingga kami diteguhkan dari setiap kehidupan kami. Bahwa seumur hidup kami Tuhan, bahkan sepanjang masa Engkau menyatakan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Maka mampukan kami untuk tidak menjauh, mampukan kami tidak berprasangka. Sehingga ketika kami datang kepadamu, seumur hidup itu pula kami bisa memuji, bersyukur akan kebesaran nama-Mu yang terjadi atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan berjumpa dengan-Mu ya Tuhan yang murah hati. Dan mampukan kami untuk percaya bahwa kebangkitan-Mu menunjukkan dan menegaskan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang murah hati yang senantiasa hadir bersama-sama dan di tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau hidup. Maka kehidupan itu yang Kau anugerahkan dalam berkat-Mu, kasih dan mukjizat-Mu. Khususnya untuk Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusman Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Nasution Tanasep, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Sisilowati, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dengan belas kasih cinta, kemurahan yang dari-Mu Tuhan. Demikian juga berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesegaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Demikian juga atas setiap peristiwa kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tolonglah kami, berkat-Mu hadir yang memulihkan, menyehatkan, menyembuhkan, menguatkan, dan seluruh pengharapan dan kerinduan kami Engkau penuhkan dan Engkau mampukan kami Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa mujizat-Mu terus bekerja dari setiap pergumulan, pergulatan, dan apapun yang ada dalam kehidupan kami, terus di tengah kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang memberkati, maka kasih-Mu yang menghidupkan seluruh persekutuan di GKJ Sarimulyo. Kami percaya. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau menolong, Engkau berkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah dan bersama-sama dengan kami semua Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan. Sehingga kami bersama-sama pula dengan seluruh elemen bangsa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mengingat pula Tuhan untuk kedukaan yang dialami oleh Bapak Penatua Susanto beserta dengan keluarga besar ketika Engkau memanggil ayah terkasih Bapak Paijan Suartono. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kehidupan untuk keluarga besar Bapak Ibu Susanto. Maka kasih-Mu itulah yang memberikan penghiburan, memberikan rahmat, memberikan kesegaran. Sekalipun kedukaan itu masih terasa, tapi kami yakin Tuhan kesempurnaan berkat-Mu yang memulihkan, yang menyehatkan, yang mengembalikan keluarga untuk terus menjalani kehidupan dengan berserah dan bersyukur. Kami percaya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan
seluruh doa dan pengharapan kami ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.